Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 kelas D mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dari kelas Kolaborasi UPN Veteran Jakarta dan UPN Veteran Jawa Timur akan membahas materi mengenai Accounting for Debit Debt Investment dan Equity Investment. Boleh next? Sebelum kita mulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Ludia Nirmala Dewi dengan NIM 218, yang akan membuka presentasi dan menyampaikan bagian awal mengenai financial asset, debt investment, hingga contoh soal held for collection. Lalu, rekan saya Lukiana Dina Ramadhani dengan NIM 213 yang akan melanjutkan penjelasan mengenai held for collection and selling, trading securities, serta fair value option. Lalu, Febrianti Nurfika Setyaningsih dengan NIM akhir 211 yang akan membahas mengenai equity investment termasuk contoh soal dan klasifikasinya. Dan terakhir, Syahla Bunganapia dengan NIM akhir 205 yang akan menjelaskan equity investment non-trading securities, isu praktik, serta jenis investasi lainnya. Boleh next? Tujuan presentasi pada kali ini adalah untuk memahami bagaimana perlakuan akuntansi atas investasi dalam bentuk debt securities maupun equity securities. Selain itu, kami juga akan membahas beberapa contoh soal yang dapat memperjelas konsep atau teori yang sudah dijelaskan. Nah, struktur presentasi ini terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama itu mengenai describe the accounting for debt investment. Jadi di sini kita akan membahas mengenai debt investment atau investasi pada surat utang yang termasuk di dalamnya held for collection and selling, trading securities, dan fair value option. Lalu yang kedua itu mengenai equity investment atau investasi saham yang akan membahas mengenai contoh soal, lalu ada equity investment non-trading securities, serta isu praktik dan jenis investasi lainnya. Boleh next? Oke, saya akan membuka presentasi dengan menjelaskan konsep dasar dari aset keuangan atau financial asset. Aset keuangan atau financial asset ini di dalam akuntansi mencakup berbagai bentuk klaim terhadap kas atau aset keuangan lainnya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Contohnya itu termasuk kas, piutang, debt investment, dan equity investment. Jadi secara sederhana, aset keuangan atau financial asset ini adalah sesuatu yang bisa menghasilkan uang atau klaim atas uang. Contohnya itu seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti kas, piutang, debt investment, dan equity investment. Debt securities tersebut itu dapat menghasilkan uang atau klaim atas uang untuk perusahaan, baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang. Nah, fokus utama dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai debt investment dan equity investment. Boleh next? Oke. Jadi di sini ada dua jenis dari financial investment yang akan kami bahas. Yang pertama itu adalah debt investment. Ini adalah hubungan kreditur-debitur. Jadi artinya kita sebagai perusahaan ini membeli surat utang, contohnya seperti obligasi perusahaan, obligasi pemerintah, dan commercial paper. Jadi di sini perusahaan itu posisinya sebagai kreditur atau pemberi pinjaman. Tuh. Lalu yang kedua adalah equity investment. Ini artinya kepemilikan sebagian perusahaan. Jadi artinya perusahaan ini membeli saham milik entitas lain. Jadi kita di sini sebagai perusahaan ikut punya bagian dari perusahaan atau entitas lain gitu. Yang nantinya saham tersebut memiliki nilai uang di masa yang akan datang. Boleh next? Oke, untuk yang pertama, kami akan membahas mengenai debt investment. Debt investment adalah investasi pada surat utang yang diterbitkan oleh entitas lain. Jadi di sini, investor itu berperan sebagai kreditur, sementara penerbit
instrumen tersebut itu berkewajiban membayar bunga periodik serta melunasi pokok pada saat jatuh tempo. Karakteristik dari debt investment ini antara lain memiliki tanggal jatuh tempo. Ini berkaitan dengan obligasi. Lalu yang kedua, memberikan pendapatan bunga secara kontraktual. Jadi ada bunga yang diberikan itu secara periodik gitu. Jadi secara bertahap dan nilainya bisa lebih aman karena ada klaim tetap terhadap penerbit. Gitu. Jadi kalau kita, ini dalam contoh sederhananya, kalau kita sebagai investor membeli obligasi, kita sebenarnya sedang meminjamkan uang ke perusahaan atau pemerintah. Gitu. Sebagai gantinya, nantinya investor atau kita ini akan mendapatkan bunga secara berkala. Lalu, di akhir jatuh tempo, pokok pinjaman yang sudah kita berikan itu akan dikembalikan. Atau secara sederhana, contohnya itu misalkan kita sebagai nasabah suatu bank menaruh uang di deposito. Nah, ini mirip-mirip dengan obligasi. Jadi ketika kita menaruh uang, misalkan nominalnya 1 juta, lalu 10 juta, lalu bank itu akan memberikan bunga. Itu sekian persen. Nah, nantinya uang pokoknya itu akan kembali sesuai dengan jatuh tempo yang sudah disepakati di awal, kayak gitu. Boleh next? Oke, selanjutnya di sini adalah kriteria klasifikasi debt investment. Jadi, dalam menentukan pengukuran debt investment, ini ada beberapa tes atau uji untuk mengklasifikasikan kiranya debt securities ini akan diukur melalui pengukuran yang seperti apa gitu. Jadi, ada 2 kriteria klasifikasinya. Yang pertama itu melalui business model test. Jadi, perusahaan ini atau investor ini akan menjawab, sebenarnya tujuan perusahaan ini untuk membeli debt investment ini untuk menahan sebagai aset keuangan atau akan dijual kembali di masa yang akan datang. Tuh, jadi perusahaan akan menjawab bisnis model test tersebut. Lalu yang kedua itu adalah SPPI test atau Salary Payments of Principal and Interest. Jadi di sini perusahaan akan menjawab juga apakah arus kas hanya berupa pembayaran pokok dan bunga saja secara wajar atau ada biaya-biaya yang lain gitu. Jadi ketika perusahaan sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut, baru perusahaan bisa mengkategorikan kira-kira pengukuran seperti apa yang akan dilakukan. Apakah debt investment tersebut akan diukur menggunakan kategori amortized cost, atau fair value through OC, atau fair value through profit or loss. Tuh. Nah, di sini ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah amortized cost. Jadi, di dalam amortized cost ini atau metode amortisasi itu apabila debt investment tersebut digunakan untuk hanya menahan aset keuangan saja, jadi perusahaan itu hanya menyimpan aja dalam waktu tertentu, tidak ada niatan untuk menjual, lalu debt investment tersebut pembayarannya itu berupa pokok dan bunga wajar gitu. Jadi dia lulus nih bisnis model testnya dan SPPI testnya, maka debt investment tersebut akan diukur dengan menggunakan metode amortized cost, yaitu harga perolehan ditambah amortisasi diskon atau premium dikurangi dengan pelunasan. Lalu yang kedua, fair value through OC. Jadi di sini apabila ada perubahan nilai dalam debt investment perusahaan tersebut, maka yang dipakai itu adalah nilai wajar. Nah, nilai wajar tersebut akan dimasukkan ke dalam other comprehensive income. Tuh. Lalu yang ketiga adalah fair value through profit or loss. Jadi, ketika ada perubahan nilai debt investment, maka perubahan nilai tersebut atau nilai wajar tersebut akan langsung masuk ke dalam income statement atau laba rugi. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, di sini kategori debt investment yang pertama itu adalah held for collection. Held for collection ini adalah debt investment yang ditahan dengan tujuan mengumpulkan arus kas kontraktual
yaitu pokok plus bunga itu secara bertahap gitu. Jadi ciri-cirinya itu adalah debt investment ini akan menahan obligasi sampai dengan jatuh tempo. Jadi dia memiliki jatuh tempo tertentu. Tuh, terus arus kasnya ini hanya dari pokok dan bunga aja. Dan untuk held for collection ini akan dicatat dengan amortized cost. Boleh next? Oke, di sini contoh soal yang pertama mengenai HFC1. Pada 1 Januari tahun 2020, PT Lestari membeli obligasi milik PT Sekar Arum dengan nilai nominal 800 juta rupiah dengan jangka waktu 2 tahun. Dan bunga nominalnya itu adalah 10%. Bunga ini akan dibayarkan 2 kali dalam setahun, yaitu setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Obligasi dibeli dengan harga 800 juta, yaitu senilai nominalnya. Nah, bunga pasar pada saat itu adalah 10%. Jadi di sini kita diminta untuk membuat tabel amortisasi obligasi dengan metode effective interest dan penyajian jurnal akuntansi untuk pembelian serta penerimaan bunga tiap periode. Jadi di dalam soal tersebut artinya setiap 6 bulan sekali PT Lestari itu akan mendapatkan bunga sebesar 40 juta. Jadi totalnya itu dalam setahun adalah 80 juta. Nah, dikarenakan tidak ada diskon, ya, jadi nilai nominal dari debt investment tersebut adalah 800 juta, lalu si PT Lestari ini juga membayar sebesar 800 juta, jadi tidak ada diskon atau premi, jadi nilai bukunya itu tetap di 800 juta. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel amortisasi pada tanggal 1 Januari tahun 2020 nilai buku investasi obligasi awalnya itu tetap di 800 juta. Lalu 30 Juni baru ada nih kas diterima sebesar 40 juta. Ini diambil dari 10% dikali 800 juta lalu dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dalam setahun itu pembayaran bunga dilakukan 2 kali, yaitu di tanggal 30 Juni dan di tanggal 31 Desember. Tuh, jadi dalam setahun perusahaan dapat 80 juta, tapi di tanggal 30 Juni perusahaan itu dapat 40 juta dulu gitu. Dan itu akan menambah kas dari perusahaan dan perusahaan itu akan mengakui pendapatan bunga. Dan di sini amortisasi investasi obligasinya 0 karena tadi tidak ada selisih atau tidak ada pendapatan lain yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi maka nilai buku investasi tersebut akan tetap senilai 800 juta. Seperti itu. Nah, lalu untuk jurnalnya, jurnal yang dibuat perusahaan saat pembelian obligasi yaitu pada tanggal 1 Januari tahun 2020 itu akan dicatat sebagai investasi obligasi pada kas atau debt investment pada kas sebesar 800 juta. Ini diambil dari nilai yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi debt investment perusahaan itu bertambah di debit, lalu kasnya berkurang karena kita membayarkan 800 juta. Itu. Lalu, jurnal yang dibuat PT Lestari saat menerima bunga. Nah, di sini pada tanggal 30 Juni dulu, itu kasnya bertambah 40 juta. Karena kita kan sebagai perusahaan dapat bunga kan, dapat bunga berarti pendapatan bunganya itu ada di kredit, lalu kas kita bertambah di debit sebesar masing-masing 40 juta. Boleh next? Nah, lalu di sini ada pembuatan financial statement. Kira-kira dari angka tadi yang sudah dihitung, ini akan masuk ke dalam laporan keuangan yang mana gitu. Dan di sini ada 2 laporan keuangan. Yang pertama itu adalah Statement of Financial Position, di mana debt investment yang sudah dibeli perusahaan ini akan masuk ke dalam long term investment, akan masuk ke asetnya perusahaan sebesar 800 juta. Gitu dari nilai harga belinya tersebut. Nah, di sini interest receivable-nya kosong karena tadi tidak ada bunga ataupun tidak ada diskon ataupun premi. Lalu laporan yang kedua itu adalah income statement. Ini untuk tahun berjalan selama tahun 2020. Di dalam income statement, HFC ini masuk ke dalam other income dan expense.
dan dicatat sebagai interest revenue sebesar 80 juta. Nah, kenapa 80 juta? Karena income statement ini dibuat untuk 1 tahun, untuk periode 1 tahun. Nah, interest revenue dari PT Lestari selama setahun itu adalah sebesar 80 juta, didapat dari pendapatan bunga pada tanggal 30 Juni yaitu sebesar 40 juta dan pendapatan bunga pada tanggal 31 Desember sebesar 40 juta juga. Boleh next. Lalu contoh ini adalah contoh soal HFC yang kedua. Ini ada sedikit perbedaan dari contoh soal yang pertama. Mungkin yang pertama itu tadi harga nominal dari obligasi dan harga jual yang dikeluarkan oleh investor itu sama ya, nominalnya sama-sama 800 juta. Nah, di sini ada perbedaan nominal. Jadi pada tanggal 1 Januari 2020, PT Lugonto membeli obligasi PT Sejahtera dengan nilai nominal dari obligasi tersebut adalah 800 juta rupiah. Dengan jatuh tempo itu selama 3 tahun dan bunga nominalnya 10%. Bunga dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Nah, obligasi itu dibeli dengan harga 820 juta 250.357 rupiah. Nah, bunga pasar saat itu adalah 9%. Jadi di sini kita juga diminta untuk membuat tabel amortisasi obligasi dan penjurnalan untuk pembelian serta penerimaan bunga setiap periodenya. Nah, di sini ada perbedaan harga yang dibeli harga dari obligasi nilai nominalnya itu dengan harga jualnya. Kenapa sih bisa lebih mahal gitu? Karena bunga kupon 10% itu dianggap lebih menarik daripada bunga pasar yang pada saat itu adalah 9%. Jadi investor ini akan rela gitu membayar lebih karena pendapatan yang mereka dapatkan juga akan lebih besar gitu. Jadi kalau investor itu melihatnya dari si bunga tersebut tuh. Nah, di sini kita pakai metode amortisasi. Jadi setiap tahunnya PT Lugonto ini akan menerima bunga sebesar 80 juta. Nah, kenapa 80 juta? Karena bunganya itu akan dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Tuh, hanya sekali dalam setahun. Kalau yang soal pertama tadi kan 2 kali dalam setahun, jadi kita harus bagi 2. Sedangkan ini adalah sekali aja deh gitu dalam setahun. Nah, ini 80 juta diambil dari bunga nominal dikali dengan nilai nominal, yaitu 10% dikali dengan 800 juta rupiah, menghasilkan 80 juta. Nah, tapi untuk pendapatan bunga yang diakui, itu dihitung pakai bunga pasar. Sedangkan bunga pasar pada saat itu adalah 9%. Tuh, jadi pendapatan bunga yang diakui itu dihitungnya dari 9% dari saldo nilai buku investasi obligasi sebelumnya, yaitu 820 juta sekian. Nah, kenapa tanggal 1 Januari nominalnya 820 juta sekian? Karena uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli obligasi itu nominalnya sekitar 820 juta, bukan 800 juta. Maka nilai buku investasi obligasi di PT Lugonto ini sebesar 820 juta. Nah, untuk pendapatan bunga yang diakui ini diambil dari bunga pasar 9% dikali 820 juta tadi, sehingga menghasilkan 73.822.532. Ini pendapatan bunga yang diakui oleh perusahaan. Nah, lalu di sini kan ada selisih ya. Nah, selisihnya itu dianggap sebagai amortisasi premi. Selisih ini adalah selisih antara kas yang diterima perusahaan, yaitu sebesar 80 juta, dikurangi dengan pendapatan bunganya, itu sebesar 73 juta. Jadi, selisih tersebut dianggap sebagai amortisasi premi atau amortisasi investasi obligasi sebesar Rp6.177.468. Nah, lalu karena adanya amortisasi ini, lama-lama nilai obligasi milik perusahaan PT Lugonto ini akan menurun. Yang tadinya 820 juta, karena adanya amortisasi itu akan mengurangi nilai buku tersebut gitu. Jadi nilai buku pada tanggal 31 Desember itu sebesar 814 juta. Begitupun dengan periode berikutnya.
yaitu di tanggal 31 Desember tahun 2021 dan tahun 2022. Kas yang diterima itu tetap 80 juta. Nah, sedangkan pendapatan yang diakui itu tetap menggunakan bunga pasar, yaitu 9%. Jadi, kita bisa lihat di sini yang tanggal 31 Desember 2021, kas yang diterima perusahaan itu 80 juta, pendapatan bunga itu diakui sebesar 73 juta. Ini diambil dari 9% dikali nilai buku pada 31 Desember 2020, yaitu 814 juta. Nah, di sini ada selisih ini dari kas yang diterima dengan pendapatan bunga yang diakui. Maka selisihnya tersebut akan dianggap sebagai amortisasi investasi obligasi, yang tentunya nominal selisih tersebut akan mengurangi nilai buku investasi obligasi, sehingga menurunlah nilai obligasinya sebesar 807 juta. Begitupun dengan tanggal 31 Desember, kas tahun 2022, kas yang diterima oleh perusahaan itu adalah 80 juta. Lalu pendapatan bunga yang diakui itu sebesar 72 juta. 660 ini diambil dari 9% dikali 807 juta. Nah, selisih antara kas yang diterima dengan pendapatan bunga yang diakui itu masuk ke dalam amortisasi investasi obligasi karena nilainya akan menurun, maka nilai buku investasi obligasi pada tanggal 31 Desember 2022 itu adalah sebesar 800 juta rupiah. Maka penjurnalan pada tanggal 1 Januari 2020, di sini perusahaan ketika membeli obligasi akan mencatat sebagai debt investment itu sebesar 820 juta 250 ribu dan 250 ribu 357 rupiah pada kas di kredit karena kas perusahaan itu berkurang sebesar 820 juta 250 ribu 357 rupiah. Lalu, jurnal yang dibuat saat tanggal penerimaan bunga obligasi yang pertama itu adalah kas 80 juta karena kita menerima pendapatan dari bunga tersebut, kas kita bertambah. Lalu, investasi obligasi atau debt investment sebesar 6.177.468 ini diambil dari amortized cost-nya dan kita mengakui pendapatan bunga di kredit sebesar 73 juta. Nah, jurnal ini juga berlaku untuk tahun 2021 dan tahun 2022. Untuk tahun 2021, jurnalnya itu kas di debit sebesar 80 juta, lalu investasi obligasi atau debt investment di kredit sebesar 6.733.000 dan pendapatan bunganya sebesar 73.266. Lalu di tahun 2022, kas di debit sebesar 80 juta, investasi obligasi atau debt investment di kredit sebesar 7.300 dan pendapatan bunganya itu sebesar 72 juta 660 ribu. Boleh next? Lalu di sini kita juga membuat financial statement untuk long term untuk soal HFC 2 ini. Debt investment dicatat sebagai aset sebagai long term investment, yaitu sebagai debt investment sebesar 814 juta 72.889. Kenapa yang diambil nominalnya itu? Karena ini adalah statement of financial position untuk tahun 2020. Jadi, yang diambil adalah nilai buku pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, ini masuk ke dalam long term investment karena karena obligasi ini termasuk ke dalam investasi jangka panjang bagi si perusahaan tersebut. Lalu, ada income statement untuk tahun 2020 itu sebesar 73.822.532. Itu diambil dari pendapatan bunga yang diakui atau interest revenue. Jadi interest revenue ini masuk ke dalam other income dan expense pada income statement. Boleh next?
Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang held for collection and selling. Jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu tentang HFC atau held for collection. Nah, di sini saya akan membahas seterusnya tentang held for collection selling. Held for collection and selling itu merupakan salah satu kategori investasi uang yang tujuan utamanya itu untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, yaitu kayak bunga dan pokok pinjaman. Tapi ada yang berbeda nih antara HFC atau held for collection sama held for collection and selling. Yang dimana kalau misalkan kita pakai held for collection and selling itu perusahaan bisa sewaktu-waktu kalau misalkan mau jual obligasinya itu bisa kapan aja itu bisa di periode kapan aja itu bisa. Nah, secara akuntansi saat pertama kali kita beli obligasi ini nilai dicatatnya itu sebesar amortized cost yaitu harga beli ditambah atau dikurangi diskonto atau premium. Kemudian pada akhir periode, investasi ini tuh diukur kembali sebesar fair value, dan selisih antara fair value dan nilai buku itu diakui sebagai unrealized gain or loss. Nanti bakal dilihat apakah fair value-nya di atas carrying amount atau di bawah carrying amount, baru kita bisa menentukan gain or loss. Untuk HFC sendiri, selisih ini tuh tidak masuk ke laba rugi, jadi kita beda sama HFC. Kalau HFC tadi masuk ke laba rugi, udah termasuk ya, include ya. Kalau HFCS ini dia beda, dia masuknya tuh ke other comprehensive income atau OC. Di sini ada contoh soal PT Beta membeli obligasi dengan nominal 200.000 dengan kupon 12% per tahun dan dibayar setiap 1 Juli dan 1 Januari. Jadi dia ada dua kali periode dalam 1 tahun. Dengan jangka waktu 5 tahun dan harga pembelian dihitung sehingga yield aktif 10% per tahun. Harga pembelian obligasi itu nggak selalu sama dengan nominalnya. Di sini kan harga beli ditentukan berdasarkan yield efektif 10% per tahun karena kupon yang diberikan obligasi itu lebih tinggi, yaitu 12%, lebih tinggi kan. Nah, makanya investor itu mau membayar lebih mahal daripada nominal, yang dimana obligasi ini tuh dibeli dengan premium. Untuk menentukannya itu yang pertama itu kita perlu menentukan present value. Present value sendiri itu rumusnya itu ada PV kupon dengan anuitas ditambah PV pokok. Nah, di sini kan udah diketahui kalau dari rumusnya. PV kupon ini ada rumusnya tuh ini. Nah, kupon itu tadi kan udah diketahui 200.000 dikali 12% dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena di sini tuh 1 tahun ada 2 kali periode, makanya kita bagi 2 sama dengan 12.000 untuk C-nya. Lalu untuk R-nya 10% dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Sama kayak tadi, karena dalam 1 tahun itu terdapat 2 periode. Jadinya 5% atau sama dengan 0,05. Fair value-nya juga sudah diketahui sebesar 200.000 dan N atau banyaknya periode itu adalah 5 tahun dengan 1 tahunnya itu 2 kali periode, yaitu 10 periode jadinya. Dan dengan total perhitungan seperti ini, dan nilai akhir PV yang sudah dihitung adalah 215.443. Nah, nanti hasil ini akan dimasukkan dalam carrying amount pada periode yang pertama. Nah, di sini masuk nih. Tadi kan angkanya 215.443. Di sini masuk di sini pada tanggal 1 Januari 2024, di mana dia beli obligasinya itu kan. Nah, terus habis itu, oke dilanjut dengan slide amortisasi dan jurnal. Kan kita udah tahu tuh harga belinya berapa dan berapa. Jadi kita buat tabel amortisasinya sampai 10 periode ke depan. Di sini tuh ada tanggal kas yang diterima, interest revenue 5% ya, karena tadi kita adalah pakainya tuh 1 tahun 2 periode. Terus di sini tuh ada premium amortisasi. Nah, cara ngitungnya premium amortisasi itu dari mana? Dari sini, dari selisih antara cash yang diterima dan interest revenue. Nah, interest revenue ini dinilainya tuh dari mana? Interest revenue itu dihitungnya tuh dari interest rate.
dikali sama carrying amount. Jadi 5% dikali 215.443 itu menghasilkan interest revenue pada periode berikutnya. Dilanjut dengan rumus-rumusnya seperti itu terus ya. Nah, di sini ada jurnal. Yang pertama itu ada debt investment pada cash sebesar 215.443 dan cashnya adalah 215.443 sesuai dengan angka yang ada di sini ya. Lanjut dengan periode berikutnya yaitu pada tanggal 1 Juli 2024 cash masuk sebesar 12.000 dan kreditnya ada debt investment amortisasi premium sebesar 1.228 dan interest revenue-nya sebesar 10.772. Di sini ada jurnal penutupan buku yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar interest receivable-nya 12.000 diambil dari data di sini. Dan debt investment-nya sebesar 1.289 dan interest revenue-nya sebesar 10.711. Oke, tadi kan udah dijelasin di awal kalau misalkan cash itu dapat sewaktu-waktu dijual kembali. Nah, di sini ada contoh soal singkat tentang penjualan sekuritas. Pada 31 Desember, carrying amount yang tercatat itu sebesar 210.151 berdasarkan tabel tadi. Boleh kita balik. Nah, di sini kan bisa dilihat ya, pada tanggal 1 Januari 2026 atau 31 Desember 2025 sama ya guys. Jadi di sini ada carrying amount yang tercatat adalah 210.151. Dan diasumsikan fair value itu sebesar 211.000. Nah, pada tanggal 1 Januari 2026, PT Beta itu menjual obligasinya di harga 211.500. Lanjut di amortisasinya. Karena tadi kita itu jualnya itu di tengah periode, makanya kita langsung ambil aja di sini yang di periode terakhirnya. Nah, karena di sini itu adalah carrying amount terakhir, maka di sini itu tercatat sebagai debt investment untuk pembentukan jurnal pembelian. Tapi sebelum ke jurnal pembelian, kita harus menutup buku dulu. Menutup bukunya itu dapat dilihat dari carrying amount dikurangi sama fair value. Perbandingannya itu berapa? Kan tadi udah dicatat di persoalan kalau fair value-nya itu sebesar 211.000 dan sedangkan carrying amount yang tercatat adalah 210.151. Nah, di sini kan ada selisih. Sedangkan yang lebih tinggi itu adalah fair value. Makanya di sini kita akuin sebagai gain. Kalau misalkan yang lebih tinggi itu adalah carrying amount, maka kita akuin itu sebagai loss karena fair value-nya itu rendah gitu ya. Nah, di sini kasusnya adalah fair value itu lebih tinggi, maka kita akuin sebagai gain. Kita perlu jurnal penutup yaitu untuk menyesuaikan fair value-nya. Fair value adjust di debit sebesar 849 yaitu selisih tadi dan kreditnya ada unrealized holding gain sebesar 849. Nah, ini nanti bakalan masuk ke statement OCI, bukan masuk ke income statement. Nah, tadi ada soalnya itu pada tanggal 1 Januari 2026 dijual, obligasinya itu dijual. Maka di sini pada tanggal 1 Januari 2026 debit pada cash sebesar 211.500 dan ditambah fair value aja sebesar selisih fair value sama carrying amount yang tercatat sebesar 849. Di kreditnya ada debt investment sebesar 210.151 dengan nominal tercatat di carrying amount terakhir dan kreditnya ada gain on sale of interest sebesar 2.198. Selisih antara cash dan debt investment. Di sini ada financial statement presentation. Nah, di sini ada 3 laporan keuangan yang tercatat. Yang di pertama itu ada statement of financial position. Yang pertama ini ada current asset
mencatat interest receivable adalah 12.000. Dapat dinilainya tuh dari mana? Dinilai itu dari kas yang diterima tadi di sini. Kas yang diterima tadi itu sebesar 12.000. Kan kita sampai periode terakhir kan 12.000 ya. Makanya dicatat terus per periode itu 12.000. Lalu di non current aset terdapat debt investment sebesar 211.000. Nah, nilai ini tuh dapat dari fair value, bukan dari harga jual ya. Kita dapatnya itu dari fair value, bukan dari carrying amount juga. Nah, lanjut di bagian ketiga itu ada di ekuitas, equity atau accumulated other comprehensive income. Nah, di sini tuh masuk tadi yang aku bilang. Jadi dia tuh nggak ke income statement, tapi dia tuh masuknya tuh ke equity sama ke statement OCI. Lanjut di laporan kedua ada income statement atau laba rugi. Di bagian other income and expense ada interest revenue. Di sini terbilang nominalnya 21.357. Dan di laporan ketiga ini ada statement of comprehensive income. Unrealized holding gain on HRCS sebesar 849. Oke, yang selanjutnya itu ada trading issues. Trading issues itu adalah investasi baik dalam bentuk utang maupun ekuitas, yang dimana itu dibelinya itu untuk dijual kembali dan bersifat jangka pendek demi mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Jadi pola pikirnya, mindsetnya tuh beda gitu ya. Penjelasannya itu beda sama yang tadi gitu. Kalau yang tadi kan lebih fokus sama kombinasi bunga atau kupon dan potensial gain kapital. Tapi kalau ini tuh lebih ke emang ditujukan untuk diperdagangkan gitu. Nah, untuk trading ini dicatatnya itu menggunakan fair value dan setiap unrealized gain or loss itu langsung masuk ke laba rugi di periode yang berjalan, bukan ke OCI. Jadi dia udah termasuk gitu ya. Yang dimana artinya laporan laba rugi itu lebih fluktuatif karena setiap periode itu ada perubahan nilai wajar yang dimana mengikuti harga pasar gitu kan. Oke, next di sini ada soal pada tanggal 31 Desember 2024 PT Meridian memiliki portofolio sekuritas perdagangan atau trading debt securities yang baru dibeli tahun berjalan. Pada saat akuisisi, semua sekuritas dicatat pada cost amortized cost untuk obligasi ya, dan buatlah jurnal penyesuaiannya dengan nilai wajar 31 Desember 2024. Di sini ada tiga bonds dari company, ada Aerocorp sebesar 6% bonds di amortized cost sebesar 40.000 dan fair value-nya adalah 48.000. Di Beacon ada amortized cost-nya sebesar 170.000 dan fair value-nya sebesar 162.000. Dan di Cobalt amortized cost-nya itu sebesar 90.000 dan fair value-nya sebesar 95.000. Nah, di sini total portofolionya antara amortized cost-nya dan fair value-nya ternyata ada yang berbeda ya. Yang di amortized cost-nya itu 300.000 dan di fair value-nya itu ada 305. Oke, lanjut di bagian jurnal. Nah, di sini langsung dibuat unrealized gain or loss agar kita tahu apakah di sini kita tuh mengalami gain atau mengalami loss agar nantinya untuk menyesuaikan di jurnal. Nah, seperti yang udah diketahui, fair value sama amortized itu kalau misalkan fair value-nya itu lebih tinggi, berarti itu dia gain. Sedangkan kalau misalkan fair value-nya lebih rendah, berarti dia loss. Nah, pada contoh pada di Aerocorp, di sini fair value-nya tercatat adalah 48.000, sedangkan amortisasinya yang tercatat adalah 40.000. Nah, terjadi selisih unrealized gain or loss sebesar 8.000. Karena fair value-nya itu lebih tinggi, maka di sini tercatatnya itu adalah gain. Lanjut yang kedua, bonds kedua itu di Beacon, fair value-nya yang tercatat adalah 162.000, sedangkan amortisasi yang tercatat adalah 170.000. Nah, di sini juga terjadi adanya selisih. Nah, tapi di sini itu fair value-nya itu lebih rendah daripada amortisasi, maka di sini dihitungnya itu adalah loss atau rugi. Sini ya, sudah amin.
Lanjut di yang ketiga ada Cobalt. Fair value-nya tercatat ada 95.000 dan amortized cost-nya itu sebesar 90.000. Adanya selisih, namun di sini selisihnya ternyata fair value-nya itu lebih tinggi, makanya kita nulisnya gain sebesar 5.000. Lalu totalnya diakumulasi dan ternyata untuk unrealized gain or loss-nya di sini ternyata kita untung, perusahaan itu untung sebesar 5.000. Maka dari itu kita perlu membuat jurnal adanya fair value adjustment pada tahun depan, pada 1 Januari 2025 atau 31 Desember 2024. Nah, di sini fair value-nya di debit sebesar 5.000 dan unrealized holding gain sebesar 5.000. Oke, selanjutnya ada fair value option. Fair value option sendiri itu adalah pilihan atau opsi yang diberikan dari standar akuntansi seperti IFRS atau JIT kepada perusahaan untuk mengukur instrumen keuangan tertentu, baik untuk aset maupun liabilitas, menggunakan nilai wajar atau fair value. Nah, perubahan nilai ini tuh langsung dilakukan ke laba rugi, bukannya ke OC atau other comprehensive income. Nah, karena kita pakai fair value option, makanya perusahaan itu bisa lebih fleksibel buat mencatat keuangannya itu mau gimana. Tapi tentunya dengan memakai fair value ini punya konsekuensi. Gimana sih konsekuensinya? Uh, Dapat dilihat kalau misalkan laba ruginya itu bisa lebih fluktuatif karena uh, setiap option itu pasti ngikutin harga pasar gitu. Karena harga pasar tentunya sering berubah ya, makanya nilainya juga lebih fluktuatif di laporan laba ruginya. Next, di sini ada contoh soal singkat tentang fair value option di bagian liabilitas keuangan. PT Epson menerbitkan obligasi dengan nominal 200 juta dengan kupon 8% per tahun dan dibayar tahunan. Tanggal penerbitan yaitu 1 Januari 2025 dengan harga terbit 200 juta. Jadi harga terbit itu sama dengan harga nominal. Kita buat jurnal dulu di awal pas waktu terbit, yaitu cash sebesar 200 juta pada kreditnya bonds payable 200 juta. Nah, lalu di sini di akhir periode Desember tanggal 31 Desember 2025 diakuin interest expense sebesar 16 juta dan debt investment sebesar 16 juta. 16 juta itu dari mana? Dari 8%. Kuponnya kan 8%. 8% dikali 200 juta menghasilkan 16 juta. Lalu pada tanggal 31 Desember suku bunga itu naik yang mengakibatkan nilai wajar obligasi itu turun menjadi 190 juta dan PT Epson memilih FVO atau fair value option untuk obligasi ini sejak awal. Nah, karena nilai wajar obligasi itu turun yang awalnya itu 200 juta menjadi 190 juta, maka adanya penurunan nilai. Jadi kita harus membuat jurnal penyesuaian untuk nilai wajar obligasi gitu ya. Sebesar selisihnya itu tadi. Maka di sini ada jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember 2025 yaitu bonds payable sebesar 10 juta, hasilnya itu dari 200 juta dikurangin 190 juta, sebenarnya 10 juta, dan kreditnya ada unrealized holding gain or loss sebesar 10 juta. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk membahas tentang LO2 terkait equity. Oke, selanjutnya itu LO2 tentang explain the accounting for equity investment. Boleh di next. Oke, equity investment sendiri itu mempresentasikan kepemilikan saham biasa, saham preferen, dan kapital lain. Nah, investasi ekuitas juga mencakup hak untuk memperoleh atau melepaskan bagian kepemilikan dengan harga yang sudah disepakati atau yang dapat ditentukan seperti waran atau rights. Dan biaya investasi ekuitas sendiri juga mencakup harga sekuritas atau dan fee broker yang dicatat sebagai biaya. Untuk
di broker itu untuk komisi broker sendiri itu biasanya biaya jasa yang dibayarkan kepada perusahaan sekuritas untuk melaksanakan order beli atau jual. Dan bentuknya itu seperti biasanya berupa persentase dari nilai transaksi atau biaya tetap per transaksi. Contohnya itu semisal komisinya itu 2,18% sampai dengan 0,30% dari nilai transaksi. Untuk transaksi yang seharga 10 juta. Untuk komisinya itu yang berarti sekitar 18.000 hingga 30.000. Boleh di next. Untuk perlakuan akuntansinya itu kepemilikan di bawah kepemilikan kurang dari 20% itu pengaruhnya tidak signifikan. Terus metodenya itu nilai wajar, dampak laporan laba ruginya itu perubahan harga pasar dan dividen. Untuk yang kepemilikan 20-50% itu pengaruhnya signifikan dengan metode ekuitas, dan dampak pada laporan laba ruginya itu bagian proporsional dari laba bersih dan investasi. Dari metode ekuitas sendiri itu berdasarkan metode ekuitas di mana investor dan investor itu mengakui hubungan ekonomi substantif perusahaan ini, yang dimana awalnya mencatat investasi pada biaya saham yang diperoleh, tetapi kemudian disesuaikan pada setiap periode untuk memperhitungkan perubahan aktivitas bersih, yaitu jumlah tercatat investasi secara periodik ditambah dengan bagian proporsional investor atas laba rugi, dan dikurangi dengan semua dividen yang diterima investor dari investor. Metode ekuitas mengakui di mana laba investor itu meningkatkan aktiva bersih, dan kerugian investor dan dividen investor menurunkan aktiva bersih. Untuk contohnya itu bisa diasumsikan bahwa misalkan perusahaan Maxi membeli bunga 20% dengan kepemilikan dalam mini company. Untuk menerapkan metode nilai wajar, perusahaan Maxi tidak memiliki kemampuan untuk mempunyai pengaruh signifikan dan mengklasifikasikan investasi sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual, di mana contoh ini dapat diterapkan dalam metode ekuitas, mengasumsikan bahwa bunga 20% memungkinkan perusahaan Maxi tersebut mempunyai pengaruh signifikan. Dengan menggunakan metode nilai wajar ini, hanya dividen tunai yang diterima dari mini yang dilaporan sebagai pendapatan Maxi. Perolehan laba dari laba bersih oleh perusahaan mini itu tidak dianggap sebagai dasar yang tepat untuk mengakui laba dari investasi oleh Maxi. Selanjutnya itu ada di perlakuan akuntansi pada kepemilikan yang dimana lebih dari 50%, pengaruhnya itu kontrol, dan metodenya itu konsolidasi, dan dampak laporan laba ruginya itu seluruh pendapatan dan beban anak perusahaan, di mana metode konsolidasi sendiri itu jika hak yang mengendalikan dalam perusahaan, maka perusahaan investor itu disebut sebagai perusahaan induk atau parent, dan perusahaan investor itu disebut sebagai perusahaan anak. Nah, di mana investasi dalam saham biasa, perusahaan anak itu disajikan sebagai investasi jangka panjang dan laporan keuangan tersendiri yang dibuat oleh perusahaan induk. Apabila perusahaan induk memperlakukan perusahaan anak sebagai suatu investasi, maka yang biasanya dibuat adalah laporan keuangan konsolidasi. Nah, untuk unrealized holding gain or loss, keuntungan atau kerugian itu tidak diakui secara terpisah karena fokusnya itu adalah pada konsolidasi keseluruhan pos-pos laporan keuangan. Pada order income effect tidak berlaku atau not applicable, di mana seluruh pendapatan dan beban anak perusahaan sudah dimasukkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian. Investasi pada anak perusahaan sendiri tidak lagi muncul sebagai akun yang terpisah. Oke. Boleh di next. Untuk contoh soal dan pembahasan itu
Soalan pertama ada PT Merdeka pada tanggal 15 November 2022 membeli 500 lembar saham biasa PT Sejahtera dengan harga 18.500 per lembar. Investasi ini diklasifikasikan sebagai trading pada tanggal 5 Desember 2022. Lalu PT Merdeka menerima dividen tunai dari PT Sejahtera sebesar 600.000 pada akhir tahun 2022. Nilai wajar saham PT Sejahtera adalah 10 juta, kemudian pada tanggal 10 Januari 2023, PT Merdeka menjual seluruh saham PT Sejahtera dengan harga 9.800.000. Bisa di next. Dan di soal yang pertama ini diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat pembelian saham, penerimaan dividen, dan penyesuaian nilai wajar pada akhir tahun 2022. Dan yang kedua, tanggal 10 Januari 2023, PT Merdeka menjual seluruh saham PT Sejahtera dengan harga 9.800.000. Bisa di next. Oke, untuk pembahasannya itu, jurnal transaksi pada 15 November itu melakukan pembelian saham yang dimana kita bisa mencatatnya itu dengan jurnal equity investment terhadap cash sebesar 9.250.000 dengan 500 dikalikan 18.000. Nah, untuk penerimaan dividennya itu bisa kita jurnal dengan cash dan dividen revenue sebesar 600.000. Boleh di next. Oke, untuk penyesuaian nilai wajar itu sendiri, jurnal itu fair value adjustment terhadap unrealized holding gain or loss income sebesar 750.000 dengan perhitungannya itu nilai wajar saham yang kita punya itu 10 juta dengan nilai perolehannya itu 9.250.000 sehingga kita mendapatkan untung sebesar 750.000. Boleh di next. Oke, untuk jurnal penjualannya pada 10 Januari 2023 itu penjurnalannya cash terhadap equity investment dan gain on sale of equity investment sebesar cashnya itu 9.800.000, equity investmentnya 9.250.000 dan gain on sale of equity investmentnya itu 550.000. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang equity investment non trading atau OCI. Definisi dari equity investment non trading atau OCI adalah investasi pada instrumen ekuitas seperti saham biasa yang tidak diklasifikasikan sebagai trading dan untuk mana entitas memilih pengukuran selanjutnya melalui other comprehensive income atau OCI. Ruang lingkup dari equity investment non trading meliputi kriteria penting yaitu investor tidak memiliki pengendalian, konsolidasi atau pengaruh signifikan. Pilihan pelaporan di OCI harus dibuat pada pengakuan awal dan bersifat irrevocable atau tidak dapat dibatalkan untuk masing-masing instrumen. Next. Selanjutnya ada tujuan klasifikasi dan perlakuan akuntansi. Yang pertama, tujuan klasifikasi untuk mengurangi volatilitas laba rugi akibat fluktuasi harga saham. Yang kedua, memberikan informasi transparan tentang nilai wajar tanpa mendistorsi kinerja operasional. Dan yang ketiga, cocok untuk investasi jangka menengah atau jangka panjang. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi. Yang pertama, pada pengakuan awal dicatat sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi. Yang kedua, pada unrealized gains or loss itu dilaporkan di other comprehensive income bukan pada net income. Yang ketiga, untuk dividen diakui sebagai pendapatan di laba rugi. Dan yang terakhir, untuk disposal saldo kumulatif other comprehensive income dipindahkan ke retained earnings dan tidak direklasifikasikan ke laba rugi. Next. Selanjutnya ada isu praktik dan kesalahan umum. Isu praktik dan sorotan yang pertama, irrevocable election ditentukan saat pengakuan awal dan tidak bisa dibatalkan berlaku per instrumen. Yang kedua ada impairment, tidak
ada model ICL khusus dan penurunan nilai tercermin dalam fair value. Yang ketiga ada direct klasifikasi, yaitu tidak boleh recycle ke laba rugi dan kumulatif other comprehensive income dipindahkan ke retained earnings saat disposal. Yang keempat ada penilaian, yaitu nilai wajar harus andal. Dan yang terakhir ada dampak rasio. Laba bersih lebih stabil, tapi analisis tetap harus lihat net income dan comprehensive income. Selanjutnya ada kesalahan umum yang harus dihindari. Yang pertama, salah catat pada unrealized gain or loss ke laba rugi. Harusnya itu dicatat ke other comprehensive income. Yang kedua, menganggap dividen masuk OCI, padahal dividen masuk ke laba rugi. Yang ketiga ada recycling OCI ke laba rugi saat disposal. Harusnya itu ke retained earnings. Yang keempat, tidak ungkap hierarki fair value dan asumsi penilaian. Yang terakhir, menyamakan perlakuan semua instrumen ekuitas. Harusnya klasifikasi per instrumen harus spesifik. Next. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasan. Pada 31 Desember 2019, tahun pertama operasi, PT Adirayakta melakukan investasi pada beberapa perusahaan. Yang pertama ada pada PT Brigada Satya Bonds yang nilai kosnya sebesar 80.000 dan nilai fair value-nya sebesar 82.000, yang dimana gain sebesar 2.000. Dan ada pada PT Adiga Nadia Shares nilai kosnya sebesar 85.000 sementara fair value-nya sebesar 77.000, yang dimana loss sebesar 8.000. Sementara total cost keseluruhan adalah 165.000 dan total fair value keseluruhan adalah 159.000, yang dimana berarti PT Adirayakta loss sebesar 6.000 dan diminta buatlah jurnal penyesuaian dan buatlah jurnal penutup. Next. Jadi analisis awalnya nilai wajar total lebih rendah 6.000 dibandingkan biaya perolehan. Karena investasi diklasifikasikan sebagai non-trading securities atau OCI, maka perubahan nilai gain or loss itu tidak masuk ke laba rugi, tapi dicatat ke other comprehensive income melalui akun unrealized gain or loss equity. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya di debit ada unrealized gain or loss equity sebesar 6.000 dan di kredit ada fair value adjustment non trading sebesar 6.000. Dan untuk jurnal penutup 31 Desember 2019 di debit ada accumulated other comprehensive income sebesar 6.000 dan di kredit ada unrealized gain or loss equity sebanyak 6.000. Next. Pada 31 Desember 2020, PT Adirayakta menggambarkan posisi investasinya, yaitu pada PT Brigada Satya Bonds nilai kosnya sebesar 80.000 dan nilai fair value-nya sebesar 77.000, yang dimana loss sebanyak 3.000. Dan untuk PT Adiga Nadia Shares kosnya sebesar 85.000 dan fair value-nya sebesar 90.000, yang dimana gain sebanyak 5.000. Setelah ditotal untuk kosnya sebesar 165.000 dan fair value-nya sebesar 159.000, yang dimana PT Adirayakta itu gain sebanyak 2.000. Diminta untuk buat jurnal penyesuaian dan buat jurnal penutup. Next. Untuk analisis perubahan dibandingkan tahun 2019 total fair value-nya sebanyak 159.000, yang dimana loss sebanyak 6.000. Lalu tahun 2020 nilai
maka fair value totalnya adalah 167.000, yang dimana gain sebanyak 2.000. Perubahan dari 2019 ke 2020 adalah sebanyak gain 8.000, dari rugi 6.000 menjadi untung 2.000. Jadi jurnal penyesuaian yang dibuat untuk tahun 2020 harus mengakui kenaikan sebanyak 8.000. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya di debit adalah fair value adjustment non-trading sebanyak 8.000 untuk menyesuaikan carrying value investasi, dan kreditnya analysis gain or loss equity sebanyak 8.000. Dan untuk jurnal penutupnya di debit ada unrealized gain or loss equity sebesar 8.000, dan di kredit ada accumulated other comprehensive income sebanyak 8.000. Next. Oke, baik. Jadi tadi adalah beberapa pembahasan mengenai accounting for debt investment dan equity investment. Jadi sebagai penutup, mari kita simpulkan kembali. Jadi untuk debt investment itu terdapat beberapa kategori, yaitu ada held for collection and selling, trading, dan fair value option. Nah, masing-masing jenis debt investment tersebut memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda, khususnya dalam pengakuan bunga, amortisasi, dan penyesuaian nilai wajar. Lalu untuk equity investment, perlakuannya itu tergantung pada tingkat kepemilikan, bisa menggunakan metode nilai wajar, metode ekuitas, atau konsolidasi. Nah, di sini juga kita dapat melihat perbedaan antara trading securities dan non-trading atau OCI. Jadi secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa klasifikasi awal itu sangat penting karena menentukan bagaimana investasi ini dilaporkan dalam laporan keuangan. Dan laporan keuangan itu akan sangat berpengaruh terhadap perusahaan dan juga stakeholders dari laporan keuangan tersebut seperti investor. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita mengenai akuntansi untuk debt investment dan equity investment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.